Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pecinta cerita horor. Kali ini Story 7 akan melanjutkan tentang cerita horor yang berjudul Ketemu di Mall. Bagi kalian penonton setia Story 7 ataupun yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga rezeki kalian lancar dan juga diberi kesehatan. Amin. Mari kita ke ceritanya. Dan selamat mendengarkan. Sinta, kamu duduk di pojokan sana dulu ya, yang agak sepi, gak terlalu berisik. Aku ke toilet dulu. Dari tadi nahan kencing. Selepas dari toilet, Imam memanggil pelayan untuk memesan menu. Ayo pesan, kamu mau makan apa? Pilih aja, sekalian minumnya. Aku gak lapar mas, tadi dari rumah udah makan. Mas Imam aja ya. Kamu yakin gak mau nemenin aku makan? Enggak mas, aku minum aja. Aku pesan kopi hitam ya. Loh, kok tumben pesan kopi hitam? Biasanya kamu suka yang latte. Iya mas, ini agak masuk angin, jadi pinginnya kopi hitam. Oke deh mas. Hot latte 1, long black 1, sama nasi goreng 1 ya. Sin, kamu kenapa sih malam ini kok kelihatan aneh? Gak apa-apa mas, kurang enak badan aja. Mas Imam gak usah cemas. Malam itu Imam terlihat bingung karena Sinta berubah, tidak seperti biasanya. Imam mengenal Sinta sebagai gadis yang aktif dan periang. Mereka belum lama berkenalan, baru sekitar 3 bulan. Mereka sama-sama kuliah di Jogja, tapi beda kampus. Sinta mengambil jurusan sastra Inggris di salah satu universitas swasta. Mereka bertemu secara tidak sengaja saat Sinta belanja online di lapak Imam. Imam memiliki lapak berjualan aksesoris handphone secara online. Berawal dari jual online, ketemuan COD. Lalu mereka saling curhat melalui chatting. Sinta, di hari ulang tahunmu ini aku mau ngasih surprise, tapi sayangnya surprise itu udah keburu bocor. Haha. Tapi gak apa-apa lah. Tadi pagi aku udah telepon kamu ngucapin selamat ulang tahun. Nah, malam ini ada kado spesial buatmu. Ini buka aja. Walaupun kamu udah tahu isinya kan. Sinta membuka tas plastik itu, mengeluarkan sweater yang dibeli Imam, dan langsung memakainya. Terima kasih ya mas, sebetulnya gak usah repot-repot. Kita ketemuan gini aja udah seneng kok. Nah, ukurannya pas kan? Gak apa-apa jaketmu double, biar gak kedinginan. Malam itu Imam merasa canggung ngobrol dengan Sinta. Imam berusaha memancing-mancing obrolan dengan menyelingi bercanda agar Sinta bersemangat. Tapi tidak berhasil. Sinta yang aktif dan periang berubah menjadi pasif dan pendiam. Hingga akhirnya Imam menyerah. Sinta, kamu gak enak badan, nanti tambah sakit. Lebih baik kamu istirahat aja dulu. Ayo aku antar pulang sekarang. Baik mas, tolong antarkan aku ke rumah tanteku ya. Malam ini aku menginap di rumah tante aja. Oh, kamu punya tante di Jogja? Di mana rumahnya? Ada acara di sana? Iya mas, di daerah Kuncen. Kalau lagi sakit biasanya aku tidur di rumah tante. Oke baiklah, aku antar ke sana. Imam makin bingung karena selama ini Sinta belum pernah bilang kalau dia punya tante di Jogja. Tapi dia berusaha berpikir positif. Imam memacu motornya dengan santai sambil mencari jalan-jalan alternatif menuju daerah Kuncen. Sampai di sekitar kedokteran gigi UGM, jalan terasa sunyi. Hanya mereka saja yang lewat. Imam berusaha memancing Sinta ngobrol untuk mengusir kesunyian. Tapi lagi-lagi tidak ada jawaban. Hanya suara tawa kecil Sinta yang terdengar. Imam mulai merasa ada yang aneh. Motornya terasa lebih ringan, seperti tidak ada yang membonceng. Dia pun menengok ke belakang, khawatir kalau Sinta jatuh dari motor. Tapi ternyata Sinta masih duduk di boncengannya. Sewaktu nengok ke belakang, Imam mencium bau wangi kembang yang sama seperti di parkiran mall tadi. Bulu kuduknya mulai merinding.
Imam pun bertanya pada Sinta, "Sinta, apakah kamu merasa sesuatu?" Lagi-lagi Sinta tak menjawab. Dia hanya tertawa lirih sambil sesekali berdehem. "Sinta, aku merasa ada yang aneh di daerah ini. Udara terasa lebih dingin. Tadi di jalan Kaliurang biasa aja, padahal pohon-pohon gak goyang-goyang seperti gak ada angin. Juga ada bau kembang, bikin merinding. Gimana kalau kita ngebut aja? Kamu pegangan ya yang kuat." Imam melanjutkan motornya lebih kencang. Sinta merangkul erat Imam. Imam merasa punggungnya lebih dingin, seperti disentuh es. Padahal Imam menggunakan jaket berbahan jeans. Tapi Imam tetap cuek dan terus menggeber motornya. Sesampainya di daerah Kuncen, Sinta mulai bersuara, "Belok di depan itu mas, pelan-pelan aja, hampir nyampe." "Oke, aku sering lewat sini, tapi kalau masuk-masuk ke dalam belum pernah." "Nah, di ujung itu mas rumahnya." Halaman rumah tantemu luas banget ya, banyak pohon-pohon gede. Tapi sayangnya gelap banget, gak dikasih lampu." Imam heran begitu masuki rumah dengan halaman seluas itu. Motornya digas sepelan mungkin sambil lihat kanan kiri karena takjub. Di sisi kiri dan kanannya ditumbuhi pohon-pohon kamboja besar. Sesampainya di rumah yang dituju, Imam memarkirkan motornya dan ikut turun. Rencananya ia mau berkenalan dengan Tante Sinta. "Di sini aja mas, terima kasih ya mas." "Tapi Sin, aku mau ketemu dengan tantemu dulu." Tunggu sebentar di sini ya mas. Duduk dulu, aku panggilkan Tante Aisyah." Imam duduk menunggu di kursi teras. Dia heran mengapa Sinta harus kos kalau punya tante di Jogja. Mungkin gak enak kalau ikut tantenya. Sambil memainkan handphonenya, pikirnya masih berputar-putar keheranan. Tapi Imam orang yang selalu positive thinking, sehingga dialog-dialog yang terjadi dengan dirinya sendiri selalu berakhir dengan keputusan cuek. Angin terasa lebih dingin dan semakin menusuk. Pelan-pelan bau kembang yang sama semakin menyengat, dan sesekali baunya berganti anyir. Dari atas pohon terdengar suara burung hantu merdu sekali. Imam mulai merinding, bulu kuduknya berdiri dengan tegak. Dia mau mengetuk pintu tapi takutnya dianggap mengganggu. Tiba-tiba dari kejauhan terlihat sinar-sinar lampu senter. Semakin lama semakin dekat. Terlihat ada 5 orang laki-laki datang menghampiri. Imam menduga mungkin itu saudaranya Sinta atau orang kampung yang sedang ronda. "Kamu ngapain malam-malam di sini?" "Saya temennya Sinta pak. Tadi habis jalan, terus sekarang lagi nunggu Tante Aisyah." Lagi-lagi Aisyah. "Kamu tahu ini kuburan?" "Hah? Kuburan?" Imam terkejut bukan main dan membalikan badan melihat rumah Tante Aisyah tiba-tiba menghilang. Diterangi sinar-sinar senter yang terlihat hanya batu-batu nisan di sekelilingnya. Tiba-tiba dia menjerit histeris. Tubuhnya menggigil lemas dan pandangannya melayang-layang seperti orang yang lompat dari ketinggian. Beberapa saat kemudian Imam pingsan. Imam diangkat oleh orang-orang yang sedang ronda itu ke gardu ronda. Motornya juga mereka bawa. Sesampainya di gardu, mereka mencoba membangunkan Imam dan memberinya minum. Setelah siuman, dia kaget melihat kerumunan orang di sekelilingnya. Imam terus menjerit memanggil-manggil nama Sinta, seperti orang kesurupan. Seorang tokoh masyarakat yang datang mencoba menenangkan sambil membaca-baca doa. Juga beberapa kali membasuhi air yang sudah didoakan ke wajah Imam. Setelah mulai tenang, tubuh Imam menggigil sambil menangis. Tokoh masyarakat itu memberi penjelasan bahwa kejadian seperti ini sudah beberapa kali terjadi. Tapi biasanya driper-driper ojol yang mengalami. Mereka semua menyebut nama Aisyah.